Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Marani, SPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Novel Intan Permata Putri, NIM 2411003473. Saya dari kelompok 10. Langsung saja ke materi saya. Latar belakang abad pertengahan 1250 dan 1800 Masehi merupakan periode krusial dalam sejarah Islam yang ditandai dengan fase disintegrasi dan kemunduran kekuatan politik setelah masa kejayaan klasik 650 dan 1000 Masehi. Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad Islam benar-benar menunjukkan kebesaran dengan pencapaian kemajuan peradaban keemasan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah saat itu merupakan negara superpower yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Kota Baghdad benar-benar menjadi kota yang diterangi ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Namun, pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang kota Baghdad dan berhasil membuatnya. Setelah berhasil membuat kota Baghdad, pasukan Mongol melakukan aksi penjara dan pembantaian, pemerkosaan dan pembakaran gedung-gedung perpustakaan, gedung madrasah dan gedung perguruan tinggi yang berdiri megah di kota Baghdad. Dunia Islam mengalami keretakan internal yang serius yang memicu serangan bertubi-tubi dari luar, terutama perang salib di Timur Tengah dan Reconquista di semenanjung Iberia Spanyol. Penyebab kemunduran peradaban Islam. Kemunduran peradaban Islam khususnya pada masa pasca klasik setelah jatuhnya Baghdad 1258 Masehi hingga masa dinasti besar Utsmaniyah, Safawi, Mughal tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses disintegrasi yang panjang. Analisis faktor internal menunjukkan bahwa konflik di dalam tubuh umat Islam sendiri lebih dominan, mempercepat keruntuhan dibandingkan serangan eksternal. Disintegrasi Islam terjadi karena penyakit internal kepecahan, perebutan kekuasaan dan dekadensi moral yang melemahkan fondasi dari dalam sebelum akhirnya hancur oleh tekanan luar. Pelajaran utamanya adalah menjaga persatuan, menekankan keadilan, dan terus memajukan ilmu pengetahuan. B. Fenomena Perang Salib. 1. Perang Salib. Perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad, 1906 dan 1291 Masehi, yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang karena sejak tahun 632 Masehi. Secara sederhana, Perang Salib adalah serangkaian peperangan bermotif
keagamaan antara umat Islam dan umat Kristen dengan tujuan memperebutkan pengadilan terhadap tanah suci Yerusalem. C. Faktor ekonomi. Para pedagang besar di pantai tengah timur laut, terutama yang berada di pantai tengah timur laut, di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi menguasai beberapa kota perdagangan di sepanjang pantai Mediterania, timur dan selatan. Untuk mengembangkan perdagangan mereka, rakyat yang menderita menginginkan peningkatan kesejahteraan jika bisa memenangkan perang salib. C. Dampak perang salib. A. Perang salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Melalui inilah hubungan antara Barat dan Timur terjalin. B. Menambah kepentingan Eropa di lapangan peniagaan dan perdagangan sebagai hasil dari perang salib. Orang Eropa dapat mempelajari dan memodifikasi beberapa temuan penting yang telah dihasilkan oleh orang Islam. Kesimpulan, kemunduran peradaban Islam pada masa pertengahan 1250 atau 1500 Masehi dipicu oleh disintegrasi politik internal, dampak brutal perang salib, jatuhnya kekuatan Islam di Spanyol, dan kehancuran total akibat invasi Mongol 1258 Masehi. Kondisi ini menyebabkan perpindahan pusat kekuasaan, runtuhnya intelektualitas, dan melemahnya kekuatan militer. Sampai di sini hasil pembahasan makalah saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.